Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aristu Astuti Espiri, mengajar di TK Negeri Pembina Pelosok, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Jombang. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, di mana di dalam taman siswa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Di dalam taman siswa, anak-anak dapat mencapai kemerdekaan secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan semboyannya, yaitu Engat Sosung Tulodo, Ing Matio Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Engat Sosung Tulodo mempunyai arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus dapat memberikan contoh terhadap peserta didik. Sedangkan Ing Matio Mangun Karsa yaitu ketika di tengah-tengah peserta didik, sebagai seorang pendidik harus dapat memberikan semangatnya. Sedangkan Tuturi Handayani ketika pendidik berada di belakang harus dapat memberikan daya kekuatan atau dorongan terhadap peserta didik. Pendidikan sejatinya adalah memerdekakan anak didik. Ki Hajar Dewantara memiliki dasar-dasar pemikiran yang sangat luar biasa, dan dasar-dasar pemikiran itu yaitu: 1. Pendidikan yang bersifat menuntut. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun, membimbing, mengarahkan perkembangan anak didik sesuai kodratnya, dan mengarahkan perkembangan sesuai bakat dan potensinya. Kita sebagai pendidik tanpa harus merubah karakter dan watak anak itu sendiri, karena anak itu bersifat unik. Yang kedua, pendidikan diibaratkan sebagai tukang kebun. Pendidikan diibaratkan sebagai tempat menyemainya pemimpin. Guru diibaratkan sebagai tukang kebun. Murid diibaratkan sebagai berbagai benih. Tukang kebun tugasnya menanam, memupuk, mengairi, dan menanam tanaman agar tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitu pula sebaliknya, ketika benih bagus ditanam di tanah yang gersang, di tanah yang tanpa adanya air, tanpa adanya matahari, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitu pula anak-anak. Kita sebagai pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai kebutuhan anak-anak, mampu mengarahkan sehingga anak-anak dapat menjadi anak yang baik dan bermartabat. Yang ketiga, pendidikan berbudi pekerti. Pendidikan tidak serta-merta harus pengetahuan atau akademik, tetapi kita harus memberikan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan yang berpusat pada anak. Kita sebagai pendidik harus mampu memberikan pelayanan kebutuhan pendidikan terhadap anak-anak. Kita memberikan semangat kepada anak-anak agar mampu anak-anak memberikan pendapatnya dan membangun pengetahuannya sendiri.
Penerapan konsep kontekstual. Penerapan konsep kontekstual adalah menciptakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan minat dan potensi siswa, bukan minat dan keterampilan guru, sehingga tercipta merdeka belajar. Kita harus mampu sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan pembelajaran sesuai kodrat alam. Di sini kita harus mampu memberi pembelajaran sesuai bakat dan potensi siswa. Sedangkan kodrat zaman, sebagai pendidik kita harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan konsep kontekstual sesuai Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai sosial budaya sehingga peserta didik mampu dalam akademik, nilai-nilai moral dan agama, psikomotorik, berbudi pekerti, karakter yang positif. Di dalam TK Negeri Pembina Pelosok, kami menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 bertujuan yaitu untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, sehingga anak mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung keberhasilan di sekolah dan pendidikan yang pada tahap berikutnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di TK Negeri Pembina Pelosok yaitu penanaman pendidikan karakter terhadap anak, kegiatan tanya jawab, kegiatan seni, di mana kegiatan seni adalah untuk mengembangkan kreativitas anak-anak dalam bereksplorasi sehingga menghasilkan hasil karya atau hasil cipta. Kegiatan
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.